Salam Guru Penggerak. Saya Yasinta Nino, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri Tugu, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Dalam koneksi antar materi modul 1.3 diharapkan guru penggerak dapat merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan tentang apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau EI di sekolah Bapak Ibu. Setelah mempelajari modul 1.1 hingga 1.3, saya memahami bahwa seorang guru harus bisa menjadi teladan bagi murid-muridnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pemberi teladan, pembangun motivasi, dan pemberi motivasi. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ingarsa sung tuladan, di depan memberikan contoh, inmadia mangun karsa, di tengah membangun motivasi, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan dan semangat. Untuk dapat melaksanakan tugas ini, seorang guru harus mampu memahami dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila agar dapat memberikan pendidikan yang menuntun murid. Adapun dimensi-dimensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Profil pelajar Pancasila adalah upaya dari Kemendikbud untuk membentuk manusia Indonesia yang unggul. Unggul artinya dari segi kompetensi tidak kalah saing dengan anak-anak di luar negeri dan memiliki kepribadian Pancasila yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Membentuk manusia yang unggul bukan hanya lewat teori, melalui pelajaran PKN dan agama di kelas, tetapi harus dilaksanakan lewat berbagai aktivitas positif di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Jadi yang ditekankan adalah berlatih menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bagian dari sikap hidup murid. Profil pelajar Pancasila akan dapat terwujud apabila seorang guru memiliki visi untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Peran guru sangat penting dalam mendorong pengembangan profil pelajar Pancasila. Guru menjadi orang yang paling berpengaruh dalam membimbing dan membentuk karakter murid. Sebagai guru, saya harus makin berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun kekuatan kodrat murid sebagai individu yang beriman serta berakhlak mulia bagi sesama dan semesta
baik dalam beragama maupun bernegara. Sebagai warga masyarakat yang aktif memberikan kontribusi positif secara kritis dan kreatif. Sebagai insan merdeka yang mandiri dan berani untuk turun tangan, menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejak masa sekolah. Untuk mewujudkan tugas ini, maka saya harus memiliki visi yang berpihak pada murid. Agar dapat menyusun visi yang berpihak pada murid, maka saya dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau EI. Inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkannya ke arah yang lebih baik. Di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri Tugu, Kabupaten Timur Tengah Selatan, selalu menanamkan pendidikan karakter dan berakhlak mulia bagi peserta didik. Hal ini dilakukan dengan cara menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Peserta didik dibiasakan untuk memberikan senyum kepada setiap orang yang dijumpainya di sekolah, karena dengan memberikan senyum membuat orang lain ikut bahagia dan merasa nyaman. Begitupun dengan mengucapkan salam, peserta didik dapat menciptakan suasana yang harmonis dengan Bapak Ibu guru dan teman-temannya. Peserta didik mudah bergaul dan saling mengenal satu sama lain. Melalui sikap saling menyapa, membuat peserta didik selalu akrab dengan semua warga sekolah. Peserta didik diharapkan bersikap sopan dengan menghormati orang lain yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, dan mengucapkan kata permisi jika ingin lewat. Peserta didik juga dibiasakan untuk berbahasa dan bersikap santun kepada semua orang. Tetapi ada peserta didik yang belum sadar untuk menerapkan budaya 5S ini di sekolah. Masih ada peserta didik yang sulit untuk tersenyum. Ada peserta didik yang pagi-pagi datang dan memasuki halaman sekolah, tidak mengucapkan salam dan menyapa Bapak Ibu guru dan teman-temannya yang ditemuinya. Ada juga peserta didik yang tidak mengucapkan kata permisi ketika hendak berjalan lewat Bapak Ibu guru dan teman-temannya. Dari hal ini, saya melihat banyak karakter murid yang kurang baik di sekolah yang harus diperhatikan. Mereka perlu dituntun untuk pembentukan karakter yang lebih baik sejak dini. Dalam dunia dewasa ini, menanamkan nilai-nilai karakter adalah sebuah keharusan agar membiasakan peserta didik berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Guru sebagai agen perubahan harus menuntun peserta didik untuk memperbaiki tingkah lakunya dari yang kurang baik menjadi baik dengan menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang diterapkan di lingkungan sekolah. Atas dasar hal tersebut, saya mencoba merumuskan prakarsa perubahan yang telah saya rumuskan menggunakan paradigma inquiry apresiatif melalui Canva Baca. Pernyataan prakarsa perubahan tersebut adalah mengembangkan pembinaan rohani untuk menumbuhkan karakter murid yang berakhlak mulia. Dengan adanya prakarsa perubahan tersebut, diharapkan guru dapat menumbuhkan karakter baik pada diri anak sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan
dalam sebuah visi yang membuat Bapak atau Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada tugas demonstrasi kontekstual sebelumnya, saya telah merumuskan visi mewujudkan murid yang berkarakter dan berakhlak mulia untuk menjadi generasi unggul di masa depan. Berdasarkan pertanyaan pemantik, paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang, dan dengan penuh keyakinan, visi yang telah saya buat sebelumnya dalam tugas demonstrasi kontekstual, saya revisi dan rumuskan kembali ke dalam sebuah visi yang membuat saya bersemangat dan menggembirakan hati setiap orang yang membacanya, yaitu mewujudkan generasi cerdas yang berkarakter dan berakhlak mulia melalui budaya 5S. Alasan saya memilih visi ini adalah agar terwujudnya murid yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Yang kedua, terwujudnya generasi yang selamat dan bahagia di masa depan. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Saya Yasinta Nino mengucapkan terima kasih dan